perangai, dan tabiat. Secara etimologis, akhlak berarti kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan secara spontan tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Kata akhlak juga berarti kualitas pribadi yang telah melekat pada jiwa. Akhlak dibedakan menjadi dua, yaitu akhlak yang baik atau mahmudah dan akhlak yang buruk atau mazmumah. Seperti firman Allah SWT berkata, "Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarah pun, niscaya dia Allah akan memberikan balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat biji zarah pun, niscaya dia Allah akan memberikan balasannya pula." Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Baik, akhlak yang pertama dalam ajaran Islam yaitu ada akhlak kepada Allah. Apa itu akhlak kepada Allah? Akhlak kepada Allah merupakan sebuah sikap atau perbuatan yang harus dilakukan oleh umat manusia kepada Allah Sang Holik. Mengapa kita harus berakhlak kepada Allah? Ada 4 alasan mengapa kita manusia harus berakhlak kepada Allah. Alasan yang pertama yaitu karena Allah lah yang menciptakan kita. Dalam Al-Quran, surah At-Tariq ayat 5-7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi, "Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wat tara'ib." Yang artinya, maka hendaknya manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar dari tulang salibi dan tulang dada. Begitupun alasan yang kedua, mengapa kita harus berakhlak kepada Allah, yaitu karena Allah yang telah memperlengkap panca indera kita yang berupa pendengaran, penglihatan, akal pikiran, dan juga hati. Dan juga beberapa anggota tubuh lainnya yang telah kokoh dan sempurna. Alasan yang ketiga mengapa kita harus berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyediakan berbagai bahan dan sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia, seperti bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, air, udara, binatang ternak, dan lainnya. Alasan yang keempat atau alasan yang terakhir mengapa kita harus berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang telah memuliakan kita dengan diberikannya kemampuan daratan dan lautan. Akhlak kepada Rasulullah. Akhlak seorang muslim terhadap Rasul adalah tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang muslim untuk meneladani sifat-sifat Rasul dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari agar selalu mengamalkan akhlak terpuji dalam kehidupannya. Akhlak yang dapat diteladani dari Rasulullah SAW. Yang pertama, menghormati yang tua serta menyayangi yang kecil. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak termasuk golongan kami orang-orang yang tidak menghormati yang tua, menyayangi yang muda, menyeru kepada yang makruh, serta mencegah terjadinya kemungkaran." Yang kedua, amanah. Sikap amanah ini dimiliki oleh Rasulullah SAW. Beliau bahkan menggolongkan orang-orang yang tidak dapat menjaga amanah yang dipikulkan kepadanya sebagai golongan orang-orang yang munafik. Yang ketiga, keadilan. Rasulullah SAW merupakan orang yang paling adil, paling mampu menahan diri, paling jujur perkataannya, dan paling besar amanatnya. Yang keempat, ketawajuan atau bersikap rendah hati. Kesombongan adalah hal yang paling dibenci dalam Islam. Sebaliknya, tawadu atau rendah hati merupakan salah satu hal yang disukai. Yang kelima, kasih sayang. Rasulullah SAW merupakan pelopor utama dalam hal cinta kasih dan kasih sayang. Beliau sama sekali tidak pernah mencela orang lain ataupun menghina orang lain. Akhlak dengan sesama manusia dan juga lingkungan. Yang pertama, akhlak dengan sesama manusia. Akhlak dengan sesama manusia dibedakan menjadi dua, yaitu akhlak baik dan juga akhlak tercela. Akhlak baik dari diri kita sendiri dan juga dengan orang lain. Dari diri kita sendiri contohnya kita sabar, kita harus rendah hati, kita harus selapang dada, dan juga kita harus pemaaf. Sedangkan dengan orang lain kita harus saling memaafkan,
memberi kasih sayang terhadap sesama, menepati janji, dan juga berlaku adil. Sedangkan akhlak yang tercela atau akhlak buruk terhadap sesama manusia, contohnya seperti boros, serakah, pengecut, gibah. Nah, selanjutnya akhlak terhadap lingkungan. Akhlak terhadap lingkungan ini contohnya seperti kita saat bertemu dengan orang lain hendaknya mengucapkan salam. Lalu setelah itu kita jika diundang ke acara atau acara apapun itu, hendaknya kita datang. Lalu yang ketiga, ketika seseorang datang kepada kita dan meminta nasihat, hendaknya kita memberikan nasihat yang terbaik dari persoalan tersebut. Dan yang keempat, jika ada seseorang yang bersin, hendaknya dia mengucapkan Alhamdulillah. Sedangkan orang-orang yang di sekitarnya hendaknya mengucapkan Yarhamukallah. Itu sama saja kita saling mendoakan sesama umat muslim. Lalu yang kelima, jika ada tetangga, teman, saudara, atau siapapun orang yang terdekat kita sakit, maka hendaknya kita menjenguk. Dan yang terakhir, ketika ada orang yang meninggal, hendaknya kita takziah. Terima kasih. Dalam memasuki era globalisasi, Indonesia mendapat tantangan yang sangat besar. Karena dampak yang paling banyak terkena adalah anak muda zaman sekarang, di mana anak muda tersebut merupakan generasi penerus bangsa yang sangat peka terhadap globalisasi. Salah satu perkembangan memprihatinkan di Indonesia saat ini, yaitu kecenderungan meninggalkan akhlak ketika menghadapi kemajuan zaman. Karena saat ini kita berada di zaman milenial, di mana semua serba modern, dari teknologi, peradaban, bahkan akhlak manusia terkena imbas dari kemajuan zaman. Sehingga anak-anak sekarang terkena dampak dari modernisasi. Seperti sekarang, pada kerusakan akhlak pada generasi muda saat ini. Jadi, memang benar adanya pernyataan belakangan ini yang menyatakan kids zaman now adalah representasi rusaknya generasi. Ada berbagai pengaruh yang mengakibatkan rusaknya akhlak generasi muda saat ini. Pengaruh utamanya adalah orang tua, karena orang tua merupakan pilar dan penanggung jawab seorang anak, khususnya seorang ibu. Ibu adalah madrasah ula atau pendidikan pertama dan utama seorang anak dalam keluarga. Dalam mendidik anak, orang tua harus mengutamakan pendidikan akhlak daripada ilmu. Karena sudah jelas bahwa kedudukan akhlak lebih utama daripada ilmu.